Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Kita akan melihatkan gambaran percintaan ya, di bulan Juni. Nah, saya ingatkan ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik, tidak bisa resonan untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau video saya nggak cocok ya energinya, mungkin kalian bisa mencari reader yang menurut kalian cocok ya, tepat ya. Karena di sini kita menarik banyak energi teman-teman. Karena ini adalah general reading. Nah, dan juga bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Jangan lupa juga untuk share ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke. Oke, di sini kita akan membacakan Gemini teman-teman. Di bulan Juni kita lihatkan gambar percintaannya. Nah, saya mau menambahkan sedikit lagi. Kita di sini melihat sesuatu hal yang belum terjadi, atau mungkin bisa saja sudah ada yang terjadi ya. Nah, jadi untuk yang belum terjadi ya, cobalah untuk ya, misalnya nih kalian jumpa gambaran dari energi yang kita tarik nih, gambaran yang saya tarik di sini. Kalian jumpa dengan gambaran yang buruk nih, atau bahkan gambarannya bagus gitu ya. Cobalah untuk terus berjalan ke depan. Cobalah untuk terus berjalan ke depan. Karena apa? Gambaran itu bisa berubah kapan saja, teman-teman. Jadi tetaplah berdoa ya. Lakukan hal yang positif karena gambaran itu bisa berubah-ubah ya. Nah, jadi seandainya gue jumpa gambaran yang buruk, wah sedih duluan, enggak. Jumpa gambaran yang bagus, udah senang duluan, enggak ya. Tetap jalani. Dan satu lagi, jalan cerita itu ya. Jalan cerita hubungan kalian itu ada di tangan kalian ya. Kedepannya bagaimana ya, kalian yang menjalani gitu. Makanya sebelum melakukan sesuatu itu dipikirkan dulu ya udah. Mungkin untuk yang sudah terjadi ya, di sini coba untuk sabar ya, ikhlas ya. Seandainya dapat gambaran yang jelek ya, gambaran yang sedih ya, kalau bagus cobalah untuk ya tetap bersyukur ya. Ya udah, langsung saja kita mulai di sini sebentar. Di sini untuk Gemini, ini kartu sampingannya, ini untuk pasangan Gemini ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita bacakan. Saya singkirkan dulu untuk pasangannya. Ingat, energi bisa tertukar ya. Kita nggak tahu. Dan jalan ceritanya juga bisa tertukar. Kita tarik satu kartu untuk energi gelap, atau saya tambahkan cahaya. Nah, satu kartu untuk energi. Di sini ada The Strength. Jadi bisa dibilang energinya dari Gemini. Di sini mencoba untuk sabar ya. Mencoba untuk menaklukkan hatinya, mungkin yang sedang gak karuan, lagi galau atau marah, emosi ya. Intinya The Strength itu kesabaran teman-teman. Kita bentang 9 kartu di sini. Oke, Gemini. Ada kartu 5 cup. Ada kartu 2 koin, Queen of Pentacles, ada The High Priestess, 8 cup. Ada The World ya. Ada 5 pedang ya. Ada Justice. Nah, maaf ya, saya sedikit pilek ya. Jadi hiraukan saja. Oke, sebentar kameranya nih, tripodnya. Nah, jadi di sini ada 5 cup ya. Gemini merasa sangat kecewa sekali ya. Karena apa? Kalau saya lihat di sini ada Justice juga ya. Nanti kita bacakan. Kita bacanya berurutan gini ya. Gemini merasa sangat 5 cup, merasa sangat kecewa dengan pasangannya ya. Gemini merasa sangat kecewa sekali, yang membuat Gemini hanya melihat ke permasalahan yang dia jalani gitu. Sedangkan hal-hal yang lain ya nggak dia lihat gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku ya. Kalau kata apa tuh, terpaku kepada suatu masalah ya. Nah, terpaku kepada satu orang ya. Karena masih banyak orang yang cinta kamu, yang sayang sama kamu gitu. Nah, jadi Gemini cobalah untuk tidak berlarut-larut di dalam masalah ya. Ada kekecewaan yang membuat Gemini di sini merasa terluka dalam batin, The High Priestess. Yang dimana juga Gemini merahasiakan itu ya. Dia pandai merahasiakan di sini Gemininya. Baik dia sedang sedih, kecewa, dia tetap terlihat baik-baik saja di depan orang gitu ya.
Yang dimana juga kalau udah turun High Priestess itu terluka dalam batin itu bahaya teman-teman ya, karena batinnya yang udah terluka, bisa-bisa nanti gila gitu. Nah jadi cobalah untuk tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Kita boleh sedih tapi tidak berlama-lama gitu. Nah ada The Devil yang membuat Gemini di sini di bulan Juni merasa The Devil. Gemini di sini dikontrol oleh nafsunya. The Devil ini adalah nafsu yang ada di dalam diri kita, yang dimana ya nafsu itu apa ya, kalau saya katakan biasa ya gitu, tapi jangan sampai dia mengontrol kita gitu. Oke, yang bisa dibilang nafsu itu nggak harus tentang seks ya, bisa saja ini tentang kesedihan. Dari yang kita lihat di sini Gemini merasa kecewa, merasa sedih ya, jadi bisa dibilang Gemini di sini berlarut-larut di dalam kesedihan ya. Dan bisa dibilang juga Gemini di sini menjadi lepas kontrol ya, kadang emosian gitu ya. Nah jadi seperti itu, cobalah untuk mengontrol nafsu kamu ya, jangan sampai kamu yang dikontrol oleh nafsu kamu gitu Gemini. Di sini ada 2 koin. Gemini merasa sangat tidak stabil ya. Ya mungkin dalam emosi, dalam amarah ya, bahkan dalam kehidupannya. Jadi Gemini, di sini kamu merasa sangat-sangat tidak stabil. Oke. Dan disinilah Gemini energinya di strength ya, teman-teman. Mencoba untuk sabar. Nah, dan di sini juga ada 8 cup. Gemini merasa sangat kehilangan. Ya. Dan Gemini di sini mulai menarik diri dari hubungan. Ada 5 pedang. Delima lagi. Bahasa Indonesia yang sangat buruk, teman-teman. Ada 5 pedang. 5 pedang ini bisa dibilang di saat Gemini menarik diri ya, sebelum Gemini menarik diri itu biasanya ada suatu perdebatan ya, beradu argumen, cekcok ya, sehingga salah satu menyerah dan mengalah dan menarik diri gitu, atau bahkan karena melihat tingkah laku pasangan yang membuat di sini salah satu menyerah dan menarik diri. Yang bisa dibilang di sini gambarannya Gemini yang menarik diri ya, nggak tahu energinya bisa saja tertukar. Ada Queen of Pentacles di sini. Gemini masih meratapi masalah ini ya. Oke, di bulan Juni di sini ada suatu permasalahan yang bisa dibilang suatu kebohongan yang terungkap. Ada suatu kejujuran, karena apa? Kalau udah turun Justice ya, itu apapun ya yang pasangan kamu lakukan kepada kamu, contohnya kayak selingkuh gitu, itu akan terungkap ya. Begitu juga kamu Gemini, seandainya kamu berbohong ya, itu juga akan terungkap kepada pasangan kamu gitu. Jadi di sini, dan justice ini ya nggak harus tentang kebohongan ya, tentang kejujurannya, bisa saja ada suatu hal ya, seperti contoh apa ya, kalau dikatakan itu fakta ya, apa namanya saya sulit untuk merangkainya. Seperti contoh gini, seandainya wah kita nggak bisa jalani hubungan ini lagi gitu, saya harus pergi untuk mengejar cita-cita gitu ya, nah itu apa namanya, fakta ya teman-teman. Nah jadi seperti itulah contoh, sehingga hubungan putus dan berakhir. Nah kalau udah turun Justice juga itu ada gambaran kalau hubungannya udah berakhir gitu ya, atau bahkan diambang kehancuran. Nah dan ada The World di sini. The World ini bisa dibilang kalian mungkin telah melewati goal-goal ya, maksudnya itu telah melewati hari-hari yang indah ya, seperti contoh udah ada yang menikah, bertunangan ya, atau bahkan hubungan yang stabil. Nah dan itu bisa dibilang juga dulu ya, kalian telah melewati, maksudnya kalian sudah pernah sampai di titik kebahagiaan di dalam hubungan, yang dimana sekarang timbullah suatu masalah ya, kebanyakan gitu di saat kita sudah turun kartu The World ya. Di saat kita hubungan kita itu mulai stabil, akan ada banyak rintangan ke depannya itu. Nah jadi seperti itu. Sekarang kita tambahkan 3 kartu. Aduh ini jam 4 subuh teman-teman, saya kebangun jadi saya buat video daripada bengong-bengong ya. Di sini ada, waduh, ini di mana nih? Ada 3 pedang. Gemini merasa sangat terluka di dalam hubungan ini, yang dimana mungkin sebagian kalian telah menjalin satu hubungan, atau bahkan masih ada apa namanya, hubungan tanpa status ya, intinya kalian menjalin satu hubungan lah. Jadi Gemini merasa sangat terluka di dalam hubungan ini. Mungkin ada yang belum sempat berpacaran gitu ya, intinya kalian menjalin satu hubungan. Nah, yang dimana di sini Gemini menjadi 9 pedang, menjadi beban pikiran, susah tidur, dan sering begadang gitu contohnya, stres ya. Nah
Jadi pesan untuk kamu Gemini di bulan Juni, untuk yang belum terjadi nih gambarannya. Cobalah untuk berjalan ke depan dan sabar ya. Mungkin dengan menonton video saya ini menjadi suatu hal yang mungkin akan membantu kamu gitu. Jadi cobalah untuk pikirkan ya, kalau ingin melangkah itu pikirkan kembali ya, pertimbangkan kembali. Dan satu lagi, di saat kalian menjalin satu hubungan ya, kalian harus bisa melihat pasangan kalian ya. Karena apa? Di saat ini contoh ya, misalnya di saat kalian menjalin satu hubungan, pasangan kalian berbohong ya, berselingkuh, oke, untuk sekali nggak apa-apa gitu, jangan sampai kedua kalinya. Karena apa? Biasanya kalau seseorang sudah berbohong, baik itu melakukan perselingkuhan atau apapun ya, kalau tidak dirubah ya, itu akan menjadi kebiasaan ya, menjadi suatu hal yang buruk, kebiasaan yang buruk gitu. Jadi cobalah untuk pertimbangkan kembali ya, kamu harus bisa mencari pasangan yang betul-betul ya gitu. Nah, seperti itu ya untuk Gemini. Dan mungkin untuk yang udah terjadi, cobalah untuk sabar ya, selalu berdoa, lakukan hal yang positif. Kamu harus yakin alam semesta itu adil ya teman-teman. Jadi jangan takut ya, jodohnya udah ada gitu. Oke, sudah mulai mengaji, ini jam 4:30. Oke, yuk kita tutup dulu untuk Gemini. Oke, Gemini. Jadi untuk Gemini di sini sedikit sedih ya kartunya. Kita tarik satu kartu untuk pasangan Gemini, ada Justice. Nah, seperti yang videonya terputus, maaf ya. Nah, jadi di sini ada Justice. Sama seperti kartu terakhir si Libra. Maaf, Gemini ya. Nah, jadi ada satu kebohongan yang terungkap, ada suatu kejujuran ya. Karena apa? Di saat seseorang berbohong ya, itu pasti akan terungkap ya, kapan saja, sepandai apapun kita menyimpan kebohongan itu teman-teman. Dan gak harus tentang kebohongan, seperti yang saya katakan tadi, kita bilangnya fakta ya. Seperti itulah intinya. Jadi Justice. The Strength ini energinya siapa ya? Libra. Gemini ya. Oke. Jadi kita bentang 9 kartu di sini. Ada The Moon, ada 10 pedang ya. Ada Temperance, ada Ace of Cup, ada The Hermit, ada 7 pedang, The Hangman, 6 pedang, dan 2 pedang. Di sini ada The Moon ya. Jadi The Moon itu teman-teman bisa dibilang pasangannya Gemini merasa ragu, bimbang ya, kedepannya harus bagaimana, atau bahkan harus bagaimana kedepannya gitu. Nah, dan bisa dibilang juga The Moon ini adalah suatu kerinduan. Jadi pasangan si Gemini ini merasa bimbang, ragu atas apa yang terjadi saat ini. Karena di sini gambarannya Justice ya. Hubungannya telah berakhir ya. Ada suatu kebohongan yang terungkap ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau fakta yang kata kita tadi ya. Contoh. Koreksi saya kalau salah ya, ngawur di kata-kata readernya. Jadi ada Ace of Cup juga di sini. Mungkin di sini si pasangan Gemini masih ada rasa sayang, rasa cinta kepada Gemininya. Yang membuat dia di sini menjadi The Hangman, tidak dapat berbuat apa-apa karena apa? Karena ada Justice, ada suatu hal yang terungkap. Atau bahkan ada sesuatu hal yang membuat Gemini menarik diri ya, memblokir gitu ya. Nggak memblokir sih, hanya menarik diri dan mulai menyerah untuk menjalani suatu hubungan gitu. Atau bahkan juga Ace of Cup ini si pasangan Gemini mempunyai cinta yang baru ya. Karena Ace of Cup itu bisa dibilang cinta yang baru ya. Bisa dikaitkan ke situ ya. Tapi kita di sini kalau melihatnya dia masih ada rasa kepada si Gemininya untuk pasangannya gitu ya. The Hangman, dia merasa tidak dapat berbuat apa-apa ya. Dia hanya bisa terdiam ya, dengan segala apa yang ada di pikirannya, seperti contoh, wah aku mungkin udah menyakiti hati si Gemini gitu ya, gini. Intinya dia merasa terikat dan diam di tempat, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk memperbaiki saja di sini udah nggak bisa gitu. Ada 10 pedang di sini, dia mungkin telah mengkhianati seseorang ya, bisa dibilang Gemini. Oke, tertikam oleh 10 pedang gitu. Atau bahkan si pasangannya ini sendiri yang dikhianati oleh Gemini. Ingat, energi bisa tertukar. Ada The Hermit. Di sini pasangan Gemini mencoba untuk menarik diri dari keramaian ya. Mencoba untuk menyendiri dan mencari suatu jalan keluar ya. Dan biasanya kalau udah turun The Hermit, itu akan datang nantinya suatu pembimbing yang akan membantu kamu ya untuk mencari jalan keluar gitu.
Oke, sudah mau mengaji, kita harus cepat-cepat ya. Ada 6 pedang. Di sini pasangan Gemini merasa hubungannya ini mulai renggang, mulai jauh ya. Seperti itu. Karena salah satu di sini menarik diri. Kalau udah turun 6 pedang, itu biasanya ada yang menarik diri. Dan si pasangan Gemini juga mulai bergerak ya, untuk meninggalkan Gemini. Ya. Karena di sini udah 6 pedang gambarannya. Nah, semakin menguatkan kalau gambaran hubungan ini telah usai atau bahkan menuju ke situ ya. Di bulan Juni ya. Jadi mungkin dengan menonton video saya kalian jadi lebih berhati-hati ya. Mungkin bisa memperbaikinya gitu. Ada temperance di sini, si pasangan Gemini mencoba untuk menenangkan dirinya ya, mengontrol emosinya, dan juga di situ dia mulai ya, pasangan Gemini mulai menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas. Nah, di saat dia menarik diri, di saat dia berjalan ya, maaf, dia mulai menciptakan suatu tujuan yang jelas. Di samping itu juga dia sambil apa ya, menenangkan pikiran ya. Intinya seperti itu. Ada 7 pedang. Di sini dia mulai bergerak maju, tetapi masih melihat-lihat ke belakang. Bisa dikatakan sulit untuk move on gitu ya. Dan di samping itu juga 7 pedang mulai mengumpulkan suatu planning dan rencana-rencana ke depannya seperti apa. Ada 2 pedang walaupun di sini sedikit bingung, ya. Bingung harus bagaimana ya. Dengan mata yang tertutup nih, ada seorang wanita ya, baik pria juga bisa dengan mata yang tertutup, dan ada 2 pedang. Pedang di dalam dunia tarot itu adalah pikiran ya, sesuatu hal yang nggak nyata ya gitu. Jadi bingung ya, harus bagaimana, mau bertahan apa pergi gitu. Ada 2 tongkat. Waduh, ini kartu sampingan. Oke, 2 tongkat di sini sebentar ini. Oke, 2 tongkat di sini si pasangan Gemini mulai memikirkan ya, untuk memilih jalan yang baru. Walaupun di sini berat ya, ada 2 pilihan. Oke, kita harus cepat ya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Nah, jadi seperti itu. Pasangan Gemini di sini mempunyai 2 pilihan ya, dihadapkan oleh 2 pilihan yang dimana dia bingung harus memilih yang mana. Ada apa ini namanya? The Magician. The Magician ini bisa dibilang juga kalau karakter orang ya biasanya di sini ganteng, cantik ya. Mempunyai sesuatu hal yang membuat orang tertarik gitu. Dan di samping itu juga The Magician mengatakan ini mungkin saat yang tepat untuk mencari pasangan yang baru. Sehingga di sini pasangan Gemini berpikir keras ke depannya harus seperti apa gitu ya. Di samping itu juga di sini pasangan Gemini mempunyai niat ya. Niat ya, harus bagaimana gitu, ke depannya harus bagaimana. Dan kalau untuk kartu kebalikannya, di sini pasangan Gemini orang yang pandai berbohong ya. Oke, mungkin nggak semuanya ya. Sisi negatifnya maksudnya dari kartu The Magician. Pasangan Gemini ini seseorang yang pandai berbohong ya. Manipulatif gitu. Apa ya namanya bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Oke, jadi untuk kamu Gemini dan pasangan Gemini ya, mungkin untuk yang belum terjadi nih gambaran. Jadi semoga bisa ya kalian merubah ya gambaran yang nggak bagus ini menjadi bagus gitu ya, dengan apa, dengan niat ya. Oke, dan mungkin kalau untuk udah yang terjadi ya sudah ikhlaskan ya. Masih banyak pasangan-pasangan yang lain ya, seseorang yang lebih cocok untuk kamu yang mungkin sefrekuensi. Dan di sini ada gambaran juga, saya mau menambahkan temperance ya. Di sini bisa dibilang temperance itu kalau di dalam hubungan ya, kalian harus bisa saling mengisi gitu. Nah, yang mungkin di sini tidak ada kecocokan antara Gemini dan pasangannya, sehingga yang bisa dibilang apa ya, tidak sefrekuensi ya. Sehingga salah satu menarik diri gitu ya. Nah, gitu bisa juga. Tidak ada timbal balik di dalam hubungan. Nah, jadi kita sudahi dulu. Sudah mau masuk subuh ya. Salat subuh. Oke, sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun itu, sehingga saya bisa merubahnya teman-teman. Dan bagi yang mau personal reading, kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram. Sekian, terima kasih. Dah.